kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai proses morfemis, komposisi dan morfofonemik bahasa Indonesia dengan anggota kelompok yang pertama Fernandes Charles, yang kedua Itza Sri Anugrah, yang ketiga Andi Makfira Ramadhani, dan yang terakhir Arni. Untuk lebih jelasnya silakan simak pemaparan berikut. Baik, saya Andi Makfira Ramadhani akan menjelaskan proses morfem. Apa itu morfem? Proses morfomis. Morfem adalah suatu gramatika terkecil yang memiliki makna dengan kata terkecil. Berarti, satuan itu tidak dapat dianalisis menjadi lebih kecil lagi tanpa merusak makna. Proses morfomis yaitu hafikasi. Afiks selalu berupa morfem terikat dan dapat ditambahkan pada awal kata dalam proses yang disebut prefikasi. Dalam akhir kata bisa disebut sufikasi untuk sebagian pada awal kata serta sebagian pada akhir kata, atau konfiks, ambifiks, atau simulfiks. Dalam proses yang disebut konfiksasi, ambifiksasi, atau simulfiksasi, atau di dalam kata itu sendiri sebagai suatu sisipan atau infiks dalam proses yang disebut infiksasi. Contoh jenis afiks: 1. Prefiks, contohnya belajar, pengurus, terdapat, kedua. Yang kedua, sufiks, contohnya akhiran, wartawan, bukumu. Yang ketiga, konfiks, contoh melakukan, menduduki, memperlihatkan, kelihatan, berdasarkan. Yang keempat, infiks, contoh gerigi, gemetar, dan telunjuk. B. Reduplikasi atau kata ulang. Menurut JWM Vihar, reduplikasi merupakan proses morfomis yang membentuk pengulangan dari sebuah atau sebagian bentuk dasar. Jenis-jenis reduplikasi. 1. Kata ulang sebagian. Kata ulang sebagian disebut juga Dewi Purwa, yaitu pengulangan pada suku awal sebuah kata, contoh tetangga, leluhur, dan leluasa. Yang kedua, kata ulang utuh atau penuh. Kata ulang utuh disebut juga Dewi Lingga, yaitu pengulangan seluruh bentuk dasar suatu kata termasuk kata berimbuhan, contoh mobil-mobil, rumah-rumah, kejadian-kejadian, dan janji-janji. Yang ketiga, kata ulang berubah bunyi. Kata ulang ini disebut juga Dewi Langga. Salin suara yaitu pengulangan seluruh bentuk dasar yang salah satunya mengalami perubahan suara pada suatu fonem atau lebih. Contoh, gerak-gerik, sayur-mayur. 4. Kata ulang berimbuhan yaitu jenis reduplikasi yang mendapat imbuhan baik pada kata pertama maupun kata kedua. Contoh, bermain-main, tarik-menarik. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, kata ulang semu. Kata yang sebenarnya bukan kata ulang, tetapi bentuk dasar kata ini menyerupai kata ulang. Contoh, laba-laba, ubur-ubur, dan kupu-kupu. Ciri-ciri bentuk reduplikasi. 1. Reduplikasi tidak mengubah golongan kata bentuk yang diulang. Dengan kata lain, kelas bentuk dasar kata ulang tersebut masih sama dengan setelah terjadi pengulangan. Sebuah nomina apabila diulang maka akan menjadi nomina pula. Contoh, berkata, berkata-kata, merah, kemerah-merahan. Yang kedua, bentuk dasar kata ulang berupa satuan-satuan yang terdapat dalam penggunaan bahasa. Contoh lain adalah mengata-ngatakan, berasal dari mengatakan, bukan mengata atau ngatakan. Berdesak-desakan, berasal dari berdesakan, bukan berdesak atau desakan. Yang ketiga, reduplikasi dapat berupa semantik, yaitu reduplikasi yang tersusun dari dua kata yang maknanya bersinonim, yang membentuk satu kesatuan. Misalnya, hancur, luluh, terang, benderang, gelap, gulita. Selanjutnya adalah komposisi. Kata majemuk atau kompositum adalah gabungan morfem dasar yang seluruhnya berstatus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatikal, dan semantis
yang khusus menurut kaidah bahasa yang bersangkutan atau KBBI. Kata majemuk juga memiliki pengertian gabungan dua kata atau lebih yang memiliki struktur tetap, tidak dapat disisipi kata lain atau dipisahkan strukturnya, karena akan mempengaruhi arti secara keseluruhan. Kata majemuk juga memiliki ciri gabungan kata yang bisa membentuk makna baru. Selanjutnya adalah beberapa jenis komposisi. Kompositum subordinatif menjadi bagian yang lebih khusus, yaitu A. Subordinatif bebas. Idiom adalah serangkaian kata yang artinya tidak bisa diartikan secara harfiah, namun mewakilkan ekspresi tertentu yang tersirat di dalamnya. Contoh idiom pada subordinatif bebas yaitu kutu buku dan kambing hitam. Non-idiom yaitu bahasa kuyup dan peran serta. B. Subordinatif terikat. Idiom yaitu banting tulang dan darah dingin. Non-idiom adalah limpah ruah dan salah guna. C. Kompositum yang mengandung pengulangan, satu padu, hina dina, kaya raya, dan adat istiadat. Kompositum koordinatif. Harimurti membaginya menjadi A. Koordinatif bebas. Idiom yaitu tanah air dan darah daging. Non-idiom yaitu sunyi senyap dan cantik jelita. B. Koordinatif terikat. Idiom tidak ada contoh. Non-idiom yaitu sebar luas, kembang biak, dan lipat ganda. C. Kompositum berproklesem. Amoral, antarbangsa, hipotaksis, dan paranormal. Selanjutnya adalah kata majemuk yang lazim ditulis terpisah. Penulisan benarnya yaitu beritahu, kerjasama, tanggung jawab. Penulisan yang salah adalah apabila kata tersebut ditulis tidak terpisah. Selanjutnya adalah kata majemuk yang ditulis terangkai. Penulisan benarnya yaitu acap kali, ada kalanya, barangkali. Penulisan salahnya apabila ditulis terpisah. Tidak dapat disisipi apapun. Harimurti memberi contoh kata alat negara. Kata ini masih bisa disisipi partikel dari, sehingga menjadi alat dari negara. Jadi, kata ini bukan kata majemuk, melainkan frase. Yang kedua, letak terluasan, yaitu komponen-komponen kompositum tidak dapat diafiksasi dan dimodifikasi. Jika terjadi perluasan, itu pun hanya mungkin untuk semua komponen sekaligus. Contoh, kereta api yang dimodifikasi menjadi perkeretaapian. Yang ketiga, letak terbalikan, yaitu komponen-komponen tersebut tidak dapat dipertukarkan. Menurutnya, Bapak Ibu pulang pergi dan lebih kurang bukanlah komposisi, melainkan frase koordinatif, karena dapat dibalikan. Arif bijaksana, utang belantara, dan bujuk rayu barulah disebut kompositum, karena tidak dapat dibalikan. Jadi, menurut Harimurti, jika tidak memenuhi ciri-ciri di atas, bentuk tersebut bukan kompositum, melainkan frase. Selanjutnya yaitu pengertian morfofonomik. Apa itu morfofonomik? Morfofonomik adalah proses perubahan fonem yang timbul dalam pembentukan kata akibat pertemuan morfem dengan morfem lain.
sebagai proses perubahannya suatu fonem menjadi fonem lain sesuai dengan fonem awal kata yang bersangkutan. Proses perubahan fonem yaitu proses yang terjadi akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasarnya. Adapun kaidah-kaidah perubahan fonem yang tercantum adalah sebagai berikut. Pertama, fonem n pada morfem men dan ten. Fonem n pada morfem men dan ten berubah menjadi fonem n kalau dasar kata yang mengikutinya berawal dengan fonem t, d, e. Contohnya, men tambah pakai dibaca memakai, pen ditambah belokan dibaca pembelokan. Yang kedua, fonem n pada men dan pen. Fonem n pada men dan pen berubah menjadi fonem n apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem t, d, s. Fonem s khusus bagi beberapa bentuk dasar yang berasal dari bahasa asing masing-masing yang masih mempertahankan keasingannya. Contoh, min tambah tolak dibaca menolak, pen ditambah survei dibaca pen survei. Ketiga, fonem n pada morfem men dan pen. Fonem n pada morfem men dan pen berubah menjadi n apabila bentuk dasar atau dasar kata yang mengikutinya berawal dengan fonem c, j, s. Contohnya, min tambah cuci dibaca mencuci, pen tambah selam dibaca menyelam. Selanjutnya, keempat, fonem n pada men dan pen. Fonem n pada men dan pen berubah menjadi n apabila bentuk dasar yang mengikutinya berfonem awal g, h, k, x dan vokal. Contohnya, men tambah gusur dibaca menggusur, pen tambah ajar dibaca pengajar. Yang terakhir yaitu perubahan fonem n dan r. Selain perubahan fonem n, juga ada perubahan fonem r pada morfem ber dan morfem per, yaitu berubah menjadi fonem r sebagai akibat pertemuan morfem tersebut dengan bentuk dasar atau dasar kata yang berupa morfem ajar. Dalam bahasa Indonesia, perubahan fonem r ini tidak produktif. Contoh, ber tambah ajar dibaca belajar, per tambah ajar dibaca pelajar. Selanjutnya adalah proses morfofonemik. Yang pertama adalah proses penambahan fonem. Proses penambahan fonem terjadi akibat pertemuan men dan pen dengan bentuk dasar yang bersuku satu. Fonem tambahannya adalah sehingga men berubah menjadi menge dan pen menjadi penge. Selain itu, ada pula penambahan fonem apabila morfem an ke an, pen an bertemu dengan bentuk dasarnya. Terjadi penambahan fonem apabila bentuk dasar itu berakhir dengan vokal a. Penambahan fonem w apabila bentuk dasarnya u, o, a, w. Dan penambahan fonem y apabila bentuk dasar berakhir dengan i dan ai. Contoh, men ditambah bentuk dasar las sehingga menjadi mengelas. Pen ditambah bentuk dasar cat sehingga menjadi pengecat. Selanjutnya, yang kedua, proses hilangnya fonem. Dalam proses hilangnya fonem, Anda dapat mengikuti uraian sebagai berikut. Pertama, proses hilangnya fonem n. Proses hilangnya fonem n akan terjadi apabila morfem-morfem men dan pen bertemu atau bergabung dengan bentuk dasar atau dasar kata yang berfonem awal i, r, y, w, dan nasal. Contoh, men ditambah bentuk dasar lestarikan sehingga menjadi melestarikan. Pen ditambah bentuk dasar waris sehingga menjadi pewaris. Selanjutnya, yang kedua adalah proses hilangnya fonem r. Proses hilangnya fonem r pada morfem ber
per, dan ter. Akibat pertemuan morfem-morfem itu dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem R dan bentuk dasar yang suku pertamanya berakhir dengan R. Contoh, ber ditambah kata dasar rencana sehingga berencana. Per ditambah kata dasar rai sehingga menjadi perai. Ter ditambah kata dasar rendah sehingga menjadi terendah. Selanjutnya, yang ketiga adalah proses hilangnya fonem KPTS. Proses hilangnya fonem-fonem KPTS akibat pertemuan antara morfem pen dan morfem pen dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem-fonem KPTS. Contoh, men ditambah kontrol sehingga mengontrol. Pen ditambah teliti sehingga menjadi peneliti. Bila men bertemu dengan bentuk dasar atau bentuk kompleks yang berfonem awal P dan T, tidak hilang karena fonem-fonem itu merupakan fonem awal afiks. Contoh, men ditambah bentuk dasar peragakan sehingga menjadi memperagakan. Men ditambah bentuk dasar persatukan sehingga menjadi mempersatukan. Demikian pula, men dan pen bila bertemu dengan bentuk dasar yang berawal fonem KTS yang berasal dari kata asing yang masih mempertahankan keasingannya. Fonem KTS itu tidak hilang. Contoh, mengkondisikan. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 3 terkait proses morfemis bahasa Indonesia. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.